Seperti halnya wadahnya celak, nih adai celak, preso celak jenengan. Halo, preso nggih. Niki bapak-bapak enten sing celakan napa mboten? Mboten nggih. Berarti siji sunah Kanjeng Nabi mati punan niki. Karena dihitungi mawon nggih. Karek dihitungi siji sunah Kanjeng Nabi wis mati. Padahal niku termasuk sunah Kanjeng Nabi. Nggih ta mboten? Nggih. Maka janganlah akhirnya kalau penjenengan gerok-gerok nggih kuar-kuar pengumuman mengaku paling sunah nggak usah. Nggih, nyatane napa? Niki sunah Kanjeng Nabi niki mawon mati sakniki. Padahal Kanjeng Nabi niku jelas riwayatipun sahih diriwayatkan Kanjeng Nabi niku napa, Pak? Celaan. Nggih napa mboten? Nggih, Kanjeng Nabi niku badhe sare celaan. Ngoten. Badhe sare celaan. Ibu-ibu badhe sare nyanding bapak mau ora bercelaan. Bu. Nggih napa mboten? Napa ora ngagem celak? Nggih. Lek arep sare ora berpupuran biyen. Nggih, pupuran lek arep becek. Naam. Ini contoh ya bahwa Nabi SAW niku ngagem celak. Nah, di antara faedahnya adalah lijalail basar, untuk menajamkan pandangannya. Ini contoh mawon nggih. Walid darurah, atau karena memang kebutuhannya itu karena darurat. Karena darurat niku napa? Kasyurab idza lam yajid ghairahuma. Dia pengen minum tapi nggak ada wadah selain wadah emas atau perak. Enake ya kuwi darurat, lek ndak mati. Nah, darurat niku berarti darurat niku lek mboten napa berbahaya, mungkin sakitnya tambah parah, mungkin sakitnya tertunda kesembuhannya, mungkin sampai menyebabkan kematian, itu masuk kategori darurat. Pirang-pirang dino orang ngombe iki. Delalah harap ngombe enake wadah namung napa terbuat dari emas atau perak. Bisa tak tukone sik, kesuwen selak mati. Nah, paham nggih? Darurat, lek pun darurat berarti tidak ada lain kecuali itu ya. Pun ya, darurat itu pada akhirnya kondisi darurat itu akan menjadikan sesuatu yang haram, yang terlarang menjadi boleh. Menjadi boleh bukan berarti wajib, harus, atau mungkin dilanjutkan nggih mboten. Engko sesuk yo ngono neh, sesuk dibaleni neh nggih mboten. Saat darurat itu diperbolehkan. Maka makan bangkai yang sifatnya darurat ngoten niku ya hanya sekedar untuk menegakkan apa? Kan bangkai niku haram gitu. Tetapi bagi orang-orang yang darurat yang sudah sekian hari nggak makan, kalau nggak makan bisa mati, adanya bangkai ya, bagi mereka bangkai yang haram itu akhirnya menjadi boleh. Tetapi boleh bukan berarti diwarak-warak nih mumpung oleh badan. Hanya sekedar yuqimna sulbah, untuk menegakkan apa? Tulang rusuknya atau menyambung kehidupannya. Begitu. Nggih, niki diantara sebab diperbolehkannya seorang menggunakan wadah yang terbuat dari emas atau perak. Niki jarang terjadi ngeten niki. Kula lewati mawon. Wa yahrumu ittikhaduhuma min ghairi isti'mal. Termasuk juga dikatakan haram hukumnya menjadikan atau membuat wadah yang terbuat dari perak ataupun emas walaupun tidak digunakan. Gaine tok niku haram. Nggih. Kenapa? Li'annal ittikhad gad yajurru ilal isti'mal. Karena membuat itu terkadang akan mendorong seseorang pada akhirnya untuk menggunakan. Jadi lek wadah terbuat dari emas atau perak, gaine tok niku pun boten oleh. Mencetaknya saja sudah tidak boleh. Apa boleh gelas tapi bahannya perak, jangan. Nggih, dikatakan tidak boleh walaupun tidak digunakan, karena akan mendorong seseorang dalam kondisi tertentu yang bukan darurat, pada akhirnya dia akan menggunakan. Adapun al-ahjar al-karimah wal jawahir an-nafisah, batu mulia, nggih, batu mulia. Adapun wadah yang terbuat dari batu mulia, nggih, seperti
al bilaur kristal, wal yakut permata, zabarjad zamrud batu zamrud, wal mas atau intan, la yahrumu isti'maluha walat tikhaduha. Bila jenengan membuat atau menggunakan wadah yang terbuat dari batu-batu atau logam-logam mulia, pokok bukan emas, bukan apa, perak, apapun itu jenisnya, mau intan, mau permata, mau zamrud, mau apapun, semua hal harganya, ngaten nggih. Bisa jadi mungkin harganya juga bisa melebihi harganya apa? Emas, kan ngaten nggih. Nah, itu hukumnya boleh, menggunakannya boleh, membuat juga boleh. Kenapa demikian? Nah, karena dikatakan li'annal fuqara yajhalunaha fala tangkasiru qulubuhum bi ru'yatiha. Orang fakir, orang miskin, kebanyakannya rata-rata mereka nggak paham batu-batu mulia itu. Dipikir kocok, paling dipikir kan begitu. Karena mereka tidak mengerti. Berbeda halnya dengan emas. Kalau emas niku kadang kalau ini wong larato ya paham lek iku emas, tapi lek batu mulia, cincin misalkan, jenengan menggunakan cincin, nih matanya, mata cincinnya kecil sekali. Ya kalau bagi orang yang tidak ngerti, paling-paling dikira imitasi misalnya. Padahal ngerti ya napa? Batu mulia harganya aja jutaan misalkan. Orang-orang tertentu yang bisa mengetahui. Jelas menika, karenanya akhiripun hukumnya boleh baik menggunakan ataupun napa. Nggih. Pun dadi kabeh niku lek ngerti hakikate awake dhewe niki nggih bakal cemantil, tapi lek mboten ngerti hakikate nggih dikira apa atau piye dan sebagainya, ya sudah akhirnya disia-siakan begitu saja. Boleh saya lebarkan pembahasan niki? Boleh? Contoh misalnya musimnya ngaten niki, musimnya panjenengan bulan ini memang bulannya, musimnya di sana sini mengadakan peringatan apa? Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan masih ada mereka-mereka yang masih mempertanyakan kenapa dan seterusnya. Itu sebenarnya tidak jauh seperti ini. Nih. Karena dikatakan la ya'rifu ghadral maulid illa man 'arafa ghadral maulud. Seseorang tidak akan paham nilai keberadaan dari sebuah maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali setelah mereka itu betul-betul memahami hakikat al-maulud, manusia yang terlahirkan di bulan atau di dalam peringatan di mana kita merayakannya. Lek paham hakikatnya sapa menungso sing di napa di maulid ini, ya kita nggak akan bertanya-tanya kenapa dan bagaimana. Tapi ya adanya mereka bertanya kenapa seterusnya, ya karena mereka belum mengerti hakikat keberadaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kula mawon nggih jenengan napa paringi apa cincin sing permata, ya kira-kira ya aku yang mikir iki opo iki. Wong ora ngerti, ora paham ngoten lho nggih. Mung lek mboten paham ngoten akhire. Maka ayo kita cari tahu, mengerti, ya, jangan terburu menilai, tanyakan dulu hakikatnya bagaimana, adanya seperti apa, barulah kalau jenengan akhirnya napa paham hakikate. Jenengan ngeten rawuh ngeten iki. Di antara kita masing-masing yang hadir di majelis seperti ini, ada yang biasa-biasa saja, ada yang ya mungkin ada penilaian lebih memandang majelis yang seperti ini, ada yang begitu istimewa menilai majelis yang seperti ini. Semuanya tergantung bagaimana kula panjenengan memahami hakikat majelis kula jenengan ngeten iki. Malah kadang kalau enten tiang-tiang sing alergi duduk di masjid seperti ini, gila badan Arab lungguh isin, Arab lungguh sungkan, Arab nimbrung, ndak penak dan sebagainya, ada ndak? Karena mereka belum mengerti hakikat daripada majelis kula jenengan ngaten menika. Tetapi bagi mereka-mereka yang betul-betul mengetahui hakikat majelis yang seperti ini, jangankan 1 jam 2 jam, mereka berhari-hari kadang kalau nggak terasa. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ketika dipanggil oleh abahnya ke Mekah karena beliau sejak kecil berhidup bersama dengan ibundanya di Hadramaut Yaman sampai ketika umur 17 abahnya menjadi seorang mufti di Mekah sana.
dipanggil sama abahnya, tolong anakku Ali kirim ke Mekah. Jadi mulai cilik mboten nate napa urip kalih bapake. Ket cilik mboten nate urip kalih bapake. Ket cilik niku urip kalih ibuke, dididik oleh ibunya, ya. Akhirnya 17 tahun abahnya kirim surat dari Makkah, anakku Ali tolong kirimkan ke Makkah. Di Mekah niku kumpul kalih mas-mase kalih dulur-dulure. Subhanallah, mulai ba'dal isya sampai subuh, tengah malam abahnya bangun tidur melihat dua bersaudara Habib Ali dengan kakaknya itu terus mudzakarah, saling tukar pikiran ilmu, sehingga dikatakan di satu malam itu beliau ada 13 mata pelajaran yang beliau mudzakarah, yang beliau bincangkan dengan kakaknya. Dikatakan sama abahnya, Ali, Muhammad, kamu enggak istirahat? Udah abah, ini masih ada permasalahan yang belum kita rampungkan. Begitu, orang kalau sudah mengetahui nikmat atau hakikatnya napa sesuatu mboten krasa. Nggih napa mboten? Tapi lek kula jenengan ngene iki dereng. Nggih, angger sak jam 2 jam wis mulat. Kan ngoten nggih. Iya, karena kita belum diberikan makna hakikat ini. Tuh mereka hakikat sesuatu mereka pahami. Sehingga bagi mereka yang betul-betul memahami hakikatnya, mereka akan tahu seberapa besar keadaan atau aktivitas yang mereka sedang berada. Muga-muga kula jenengan lambat laun pelan tapi pasti, muga-muga hakikat ibadah kula jenengan iki, entah itu yang sholatnya, entah itu yang ngajinya, entah itu yang qiraatul Qur'annya, entah itu yang sedekahnya, entah itu yang apapun ibadah kula panjenengan, baik itu ibadah yang murni ataupun yang tidak murni, semoga segera diberikan kenikmatan oleh Allah Ta'ala. Semoga segera diberikan atau disampaikan kepada hakikatnya, sehingga kula punya di saat ngelakoni niku kula jenengan dengan hati yang mantap, dengan hati yang yakin. Nggih, ngaten nggih. Ada pertanyaan? Betul. Lanjut. Oh, monggo, nggih. Ini berkaitan dengan pemakaian masker bela. Ada waktu nggak batas, misalkan pakai itu sebentar atau pakainya lama, ada batas waktunya, enggak harus berjalan-jalan. Karena seperti ketika seorang atlet menerima piala emas, dan itu piala emasnya ditarungkan misalnya, atau mungkin berak itu ditarungkan dipakai dalam beberapa waktu, atau publikasi atau apa, ini bagaimana sebetulnya? Nah, yang kita bahas dalam pembahasan ini adalah wadah, Bapak nggih. Jadi pembahasannya adalah wadah. Adapun seperti kalung itu jelas bukan wadah, nggih, bukan wadah. Tetapi ini masuk dalam pembahasan menggunakan perhiasan dari emas. Bagi seorang laki-laki ya apapun itu ya haram hukumnya. Dan tidak ada pembahasan batasan waktu. Sekian boleh, nanti setelah itu tidak boleh, mboten. Jadi kalau di dalam bab yang kita bahas ini lebih menyikapi kepada wadah. Tetapi pertanyaan jadi menyinggung masalah pemakaian kalung, kan ngoten nggih. Ya, kalau pembahasan itu ya tetap yang namanya emas itu ya bagi seorang laki-laki muslim haram digunakannya. Tidak ada batasan sebentar boleh, kalau lama tidak boleh, ngoten. Ngoten nggih. Alhamdulillah. Sampun wonten malih. Wonten Bu. Lanjut nggih. Nah, lanjut. Pembahasan berikutnya adalah niki pembahasan napa niki siwak. Sebelum pada akhirnya kula panjenengan nanti akan masuk pada bab wudu. Nggih. Setelah itu nanti masuk bab wudu. Bismillahirrahmanirrahim. As-siwak, nggih, siwak niki dipun dawuhaken ya, ta'rifuhu lughatan ad-dalak. Siwak itu secara bahasa artinya adalah menggosok. Wa syar'an talqul asnan wa ma hawalaiha bi kulli syai'in khashin, yaitu menggosok gigi dan sekitarnya nggih dengan menggunakan sesuatu yang agak kasar nggih wujudnya.
Nanti ke belakang dibahas jenis kayu yang digunakannya, aturannya dan seterusnya. Tapi paling penting ayo bersama-sama sebagai umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Allah berikan kesempatan kula panjenengan untuk menuntut ilmu, yang Allah berikan kesempatan kula panjenengan untuk menghidupkan sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya katakan adalah sunnah kedua setelah celak tadi, yang nampaknya di kalangan kita muslimin juga mati. Ngaten nggih? Nah, mati lagi-lagi ini adalah mati. Nah, sing rodok ngenes neng ati, nah, kula nate ketika dalam satu kesempatan ruyin tasik teng pondok kula liburan, saya kemudian singgah di salah satu pesantren di daerah Malang riko, bertemu dengan gusnya pondok tersebut. Kemudian saya diingatkan oleh beliaunya dengan manggil nama, Mas, siwaknya kelihatan itu loh. Saya hanya bergeming dalam hati, loh emang kenapa kalau siwak kelihatan? Berdosa? Atau ada yang saya sakiti? Atau ada yang terzalimi? Sedangkan mohon maaf, kami tidak dalam rangka untuk melarang, tetapi hanya karena kepingin memberikan pembelaan terhadap sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah kadang kala ngalor ngidul nyetan ngulon gawani mohon maaf ngapunten nggih ses mboten enten sing celuluk. Malah terkadang sebagian kelompok yasinan dan sebagainya ngiderne ngoten niku ora sing sungkan dia. Lah kenapa dengan sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang muslim harus merasa napa sungkan? Ini saya alami hal yang demikian ini. Maka mari bersama-sama kula panjenengan ya yang lebih berhak untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Naam, fadlu siwak, mengenai keutamaan daripada siwak ini dalam hadis dikatakan anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam annahu qala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salatin. Kata Nabi, andai aku tidak khawatir membebani. Nah, ini rahmati kanjeng Nabi ini, rahmati kanjeng Nabi. Andai aku tidak takut, tidak khawatir membebani, memberatkan terhadap umatku, maka aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak sholat. Tapi nyatane mboten diperintah oleh kanjeng Nabi, namun diparingi contoh. Mula akhir hukum asal siwak itu berlaku sunnah, mboten wajib, persis kados dene hukumipun kula panjenengan salat tarawih. Ngaten nggih? Paham nggih? Salat tarawih kan ngaten nggih? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan keluar ke masjid untuk menunaikan salat tarawih. Itu ada riwayat mengatakan 3 malam, ada riwayat mengatakan 4 malam. Setelah itu selebihnya kanjeng Nabi salat teng dalem. Tarawih kanjeng Nabi teng pundi? Teng dalem. Nah, sedangkan penjenengan sholat tarawih mulai tanggal pertama sampai akhir Ramadan di masjid. Gitu? Nggih betul? Nggih, ora padha karo kanjeng Nabi. Betul? Ndak padha karo kanjeng Nabi. Makanya buang, nggih, buang kalimat yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi dianggap napa? Nah, hati-hati. Ini kalimat singkat tetapi senjata bagi mereka. Hati-hati. Tidak semua yang tidak dilakukan Nabi itu berlaku bid'ah, betul. Tidak semua yang tidak pernah ada di zaman Nabi itu akhirnya berlaku bid'ah. Kalau kalimat ini kita ugemi, wah bahaya nih, bahaya, saestu bahaya. Pengen bukti? Halo? Pengen bukti ya? Ambil semua Quran yang ada di sini coba. Dan di semua masjid, di semua tempat Quran yang ada, bahkan Quran yang dipakai oleh mereka-mereka yang suka dengan kalimat itu. Tidak pernah dilakukan sama Nabi, tidak ada di zaman Nabi, dianggap salah, tidak oleh.
Ambil Qurannya mereka di rumah mereka, di masjidnya mereka, kalau yakin Qurannya mereka ada titik enggak? Oh, Qurannya mereka huruf bae titik ngisor siji, huruf nune titik ngisor dhuwur, huruf tae titik loro dhuwur. Enten mboten? Enten. Ada harokatnya, ada fathah, ada kasrah, ada dhammah dan seterusnya. Enten. Ketahuilah semua itu nggak ada di zaman Nabi. Pun gamblang. Berarti semua itu bid'ah. Kalau mau bid'ah, semua aja dikatakan bid'ah. Gak usah mau Quran pisan terus. Terus kalau di umat Arab selamat coba. Hati-hati nggih. Hati-hati. Zaman Kanjeng Nabi Quran itu tulisannya buat nanti titik, buat nanti harokat. Terus nonton Quran awake dhewe iki bid'ah. Iya, ini bid'ah secara bahasa memang. Tapi terus katakan tidak boleh gitu. Waduh, ya repot kalau tidak oleh. Ini yang memotivasi untuk baca Quran mau mendelap-mendelip mawon nggih. Ada karena tuduhan-tuduhan apa tidak ada di zaman Nabi, tidak dilakukan sama Nabi, akhirnya apa dianggap bid'ah. Selama maca Quran pisan. Emang jenengan bisa baca Quran yang tanpa titik, tanpa harokat? Wah, nek harokate ana titike mau sik blek-blek nggih mboten. Paham tak masuk lagi? Ada tuh kan slogan seperti itu, melarang amaliyah tertentu, melarang kegiatan tertentu, melarang ibadah tertentu. Dalilnya apa? Tidak pernah ada di zaman Nabi, tidak pernah dilakukan sama Nabi. Wakeh contohnya niku, lek kula beber nih contohnya kuatah niku. Tapi saya kepengin membuka kepada penjenengan satu yang ada di hadapan kula penjenengan. Jelas Quran kula jenengan niku bid'ah. Sebab di zaman Nabi Quran itu mboten titik tulisannya. Jadi antarane ba, ta, sa, ya, nun podo. Elek wong kelutan kan maca tulisan model ngoten niku piye le maca? Hah? Maca bismillahirrahmanirrahim tak mawon lho. Orang maca kenapa? Bingung oleh mau copi yang warna titike gitu. Di zaman Nabi juga nggak ada harokatnya. Bahkan dikatakan Quran terbukukan dalam 30 juz seperti yang sekarang kita lihat sekarang ini, okay? Terkodifikasikan 30 juz mulai juz 1 sampai 30. Itu juga bukan ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman Nabi Quran tertulis di pelepah korma, Quran tertulis di lempengan batu, Quran tertulis di kulit-kulit binatang, dan itu adanya terpencar, okay? Terpisah di rumah-rumahnya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Berarti wujud enten Quran 30 juz kados sing sakniki enten niki bid'ah. Tidak ada di zaman Nabi. Mula ngatos-ngatos nggih, hindari kalimat ini. Ya, tidak ada di zaman Nabi. Tidak pernah dilakukan Nabi terus dikai sama dengan bid'ah. Bukan seperti itu. Sebab kalimat niki tidak ada di zaman Nabi, tidak pernah dilakukan oleh Nabi terus sama dengan kok bid'ah. Niku padha karo sama dengan neraka. Dan ini sangat berbahaya. Contoh wujud nyata saatnya Quran niki pun. Paham Pak nggih niki nggih? Bu, mboten salah paham to nggih? Kula khawatir jangan salah paham, mboten nggih? Jangan salah paham. Kita kembalikan, mboten. Nggih. Kan kadang kalau seperti itu mereka. Ini ndak boleh, ini ndak boleh. Karena apa? Lho saat ini sing nyata-nyata oleh mawon contohnya yo siwak celak niku lho nyata-nyata enak teng zamane Kanjeng Nabi. Kadang lo nggak dipakai sama mereka. Malah kalau manggi sebagian di antara mereka kopian mawon mboten. Lho jelas-jelas kopiah sunah Kanjeng Nabi. Lho kok bahas sing ora penting kan termasuk kula. Jelas nggih, kita kembalikan. Berbeda pendapat biasa, silahkan. Tetapi jangan katakan atau jangan tuduh ya orang yang tidak sama dengan kita, kecuali ya
itu adalah masuk dalam ranah kemungkaran, ranah kekufuran, ranah kemaksiatan. Wajib kula panjenengan untuk bernahyi mungkar di situ. Ngaten, wis ora padha biasa mawon. Awakmu gelem ya monggo, ora gelem ya kono-kono, terserah. Kami dengan yang seperti ini kami lakukan ya, kami juga punya napa dasarnya mau ikut monggo, tidak juga. Nah, begitu. Bener salah paham lagi niki. Jadi bid'ah mboten ngoten niku. Secara bahasa itu bid'ah, karena memang secara bahasa ya tidak ada di zaman Nabi, memang tidak dilakukan sama Nabi, tetapi pemahaman yang pada akhirnya bid'ah menjerumuskan seseorang kepada kesesatan, yang sesat itu jurusannya adalah kepada neraka, bukan dengan pemahaman secara kalimat ngoten niku. Wow. Asal tidak ada di zaman Nabi, asal nggak dilakukan sama Nabi, akhirnya dikatakan bid'ah, tidak boleh. Ini yang saya katakan berbahaya. Ya, sangat-sangat berbahaya. Wujud nyatanya saat ini Quran, dan masih banyak lagi contoh nih. Nih, apa? Nih. Di zaman Nabi, ingkang sampun nate tindak ihram atau mungkin umroh, jenengan lihat tuh posisi daripada makam Ibrahim, tempat yang apa namanya? Petilasan yang dulu digunakan Nabiullah Ibrahim, cara teng mriki tukang ngoten digayandang. Nggih, dingin mancik nalikane panjenenganipun bangun napa? Ka'bah. Itu dulu posisinya adalah dekat dengan Ka'bah, tapi saat ini kan berjarak. Gitu. Enten pinten meter sak monten niku. Dari sini sampai luar sana mungkin masih kurang jauh. Nggih. Padahal dulu posisinya mboten zamannya Kanjeng Nabi niku dekat Ka'bah, dan Nabi SAW mensunahkan kepada umatnya setelah tawaf disunahnya napa kalau panjenengan sholat di belakang makam Ibrahim, di belakang napa petilasannya Kanjeng Nabi Ibrahim nih. Wow. Makam bukan berarti makam dengan makna makam kuburan, badan, tapi tempat berdirinya Nabiullah Ibrahim nalikane napa bangun renovasi Ka'bah, beliau pakai napa pancian itu saat ini diabadikan, begitu sing modelnya kayak kurungan nih kok gitu. Nah, akhirnya sama Sayyidina Umar ibn Khattab diusulkan kepada Khalifah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar niki lek makam Ibrahim pangkatan beriku posisi nih ganggu tiang tawaf nih. Jangan pikir mohon pakai logika. Posisinya dekat dengan Ka'bah, sedangkan orang-orang itu harus tawaf teng Ka'bah. Sing bar tawaf sunnah napa? Salat teng burine makam Ibrahim. Kan ngaten nggih. Lek mboten dipindah posisine ganggu sing tawaf mboten. Lah sing salat niki mboten kena disalahne iki kan ndek gemi sunah Kanjeng Nabi. Gitu. Terus bagaimana caranya? Saya usul Sayyidina Abu Bakar. Niki lek saged makam Ibrahim niki rada di dohne teko Ka'bah, supaya tiang sing tawaf niki mboten keganggu. Mereka yang apa yang mengamalkan sunnah Kanjeng Nabi salat bar tawaf teng burine makam Ibrahim akhirnya bisa melaksanakan dengan baik. Ewa semono yo sik panggah napa? Nah, gitu. Ya karena begitu padatnya manusia. Duh, awal mula Sayyidina Abu Bakar nggih mboten wonten ngoten niku, Pak. Langsung meng-ACC, oh iya Bos. Erek-erek tanda tangan mboten wonten. Tetapi setelah direnungkan, difahami, sampai Sayyidina Umar mengatakan innahu lahaq. Iki ngono bener, wis to, yakin ono, cekelano. Iki bener niki, pun to. Subhanallah, pada akhirnya saat niki posisi kan berubah gitu. Enggak. Itu tidak ada di zaman Nabi. Dan tidak pernah dilakukan sama Nabi. Wah, niku contoh model-model ngoten niku. Nih kapan-kapan mau ngaji sing ngoten niku nggih. Jadi petani sekarang zaman Kanjeng Nabi nopo, dan mereka juga melakukan. Kadang kalau blunder kok ngoten niku. Awake dhewe memperingati haul kiyaine disalahne, memperingati haul daripada kiai kita, guru-guru kita, masyaikh kita, habaib kita disalahne. Lah sedangkan mereka kiyaine dhewe yo diperingati hari wafatnya, padha wae. Blunder sebenarnya akhirnya mereka. Blunder.
Makanya hati-hati nggih, akhir zaman ini saya rada ya lumayan sering nggih ngaten niki, sebab saya mengamati pergerakan seperti ini tidak akan mereda, tetapi akan semakin apa merajalela. Sebab akhir zaman niki pun wancine ngoten niku akan semakin semarak. Nah, perlune kula matur ngaten menika namung kangge bentengi kula panjenengan nggih, untuk membentengi kita semuanya. Di luar itu kita rajut ukhuwah Islamiyah, kita gandeng tangan mereka, kita rangkul mereka, kita ajak mereka bersama-sama untuk menuju kepada Allah, selama mereka tidak menyalahkan amaliyah kula panjenengan, tidak menuduh dengan tuduhan yang ekstrim terhadap amaliyah kula panjenengan, ukhuwah kula panjenengan lebih wajib untuk kita jaga. Ngoten nggih. Nggih. Pun jelas-jelas niku sing sunah nggih ngeten niki. Nggih. Termasuk siwak ngeten niki jelas-jelas sunah ngeten niki. Nggih. Tapi kadang kala mereka juga wallahu alam, maka Anda wallahu alam ngoten. Makanya saya mengatakan tadi, ya, kita masing-masing termasuk kula jangan pernah mengaku yang paling sunnah. Enggak. Kita hanya berupaya untuk menghidupkan sunnah kanjeng Nabi. Tetapi untuk mengaku paling sunnah jangan. Tetapi kita berupaya untuk menghidupkan sunnah kanjeng Nabi, karena menghidupkan sunnah kanjeng Nabi niku termasuk bukti tresnane kula panjenengan dateng kanjeng Nabi. Tresnane awake dhewe ning kanjeng Nabi niku bakal manfaat besok ning dina kiamat. Penutup terakhir nggih, penutup. Kalau ceritani jenengan, niki kitabe kalau tutup mawon, nggih. Malam Senin ngajeng kalau lanjut malih bab siwak. Syukur alhamdulillah jenengan enten sing pun ngastos siwak mangke. Nah, monggo. Nanti kita ajarkan bagaimana caranya dan seterusnya. Saya tutup dengan cerita. Napa niku wau? Terakhir kula matur. Sampai lali ceritane ning malian. Terakhir kalimat kula wau napa sadurunge kula badhe cerita wau? Bukan. Badhe kula tutup cerita niku lho ra sida malian. Bukan. Setelah itu cerita akhirnya. Kalau tak sangoni cerita siji jenengan dadak lali pisan. Ampun. Nggih pun lali nggih pun kersane. Pertanyaan wonten mboten? Mboten. Sampun nggih. Oh, cerita cinta. Nah, mahabbah. Niki kisah ini masyhur, nggih terkenal di kalangan kita muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah nggih. Jenengan nate manggi mboten enten tiyang khutbah moro-moro enten jamaah interupsi Pak Khatib. Saya tanya. Enten mboten? Mboten nate manggi. Nggih, gelem dikaploki wong sak masjid nggih. Nggak pernah kita menemukan demikian. Tetapi lihat nih, orang Badui. Orang Badui itu orang desa, orang pedalaman. Biasa nggih, wong desa, wong pedalaman itu kadang kala nggih unggah-ungguhe kan nggih ngoten nika nggih. Cara bahasane awake dhewe napa ya kira-kira? Udan-udul ngoten. Wis pokoke ala tahu ngoten. Enten tiyang Badui niku di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah, dia tahu-tahu mengacungkan tangannya. Ya Rasulullah, as'aluka, aku tanya kepadamu, mata sa'ah, kapan hari kiamat terjadi ya Rasulullah? Begitu. Nabi tidak mengabaikan pertanyaan itu. Di tengah-tengah khutbah, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memotong khutbahnya. Berarti bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertanyaan ini bukan pertanyaan yang remeh, pertanyaan yang penting untuk disikapi. Mula kangge kula panjenengan umat ya harus kita punya perhatian kepada pertanyaan lan jawaban ini mangke. Sebab napa? Sebab Kanjeng Nabi ini kula panjenengan di saat khutbah saja beliau memotong khutbahnya demi untuk memperhatikan mencurahkan perhatiannya kepada pertanyaan itu yang Badui ini wow. Pertanyaannya apa niku wow? Mata sa'ah. Kapan ya Rasulullah kiamat niku terjadi? Paham ya?
penting nih. Kapan ya Rasulullah kiamat niku terjadi? Kapan? Kanjeng Nabi mboten mendel, disikapi kali Kanjeng Nabi. Dipotong khutbah Kanjeng Nabi. Balik bertanya kepada sahabat Badu ini ke wau. Wa madza a'adatta laha? Kau bertanya tentang hari kiamat kapan terjadi? Kau sudah punya bekal apa? Lu duwe sangu apa? Kau punya persiapan apa untuk menghadapi apa? Hari kiamat. Kiamat ini buatan film loh. Halo. Film didelok ambek mangan kacang, ngombe kopi, nyaman nggih. Ini ki hak. Inna sa'ata hak, kiamat niku hak, bener eneke. Dan perjalanannya panjang. Kalau jenengan butuh sangu. Bagi umroh, bagi haji mohon butuh napa? Sangu. Ngedol mobil, ngedol tanah, ngedol perhiasan, jual ini itu kan ngoten nggih. Butuh sangu. Padahal berapa lama? Haji 40 dino. Umroh nggih 9 dino, 12 dino, 16 dino, pol sak bulan, barang. Gitu. Sangune pun akeh niku. Cuma kadang kala ya perlu dipikir mana niki, sing kadang kala alokasi banyak niku sing kakean napa ngakeh-ngakehi sangune kadang kala jajane sing nggih, jajane tangga-tanggane sing mara niki. Arep ra dikeki ora pantes, arep tak kei buanggalane sak miliar juta dhewe. Ini perlu kita sikapi niki, nggih. Perlu kita sikapi. Ngalap barokah, minta doa. Sayyidina Umar juga melakukan itu, ya, berharap keberkahan doa dari mereka monggo, tetapi berharap pemberian sesuatu dari mereka itu tidak boleh. Nih, jangan, kita nggak boleh berharap dikai alhamdulillah, ora dikai ora usah dinasani. Engko metu kok manis. Nih, celuluk neng kancane ya genah dosane lek niku nggih. Nah, jangan yang seperti itu. Itu kita sikapi. Hari kiamat terjadi dan perjalanannya panjang. Makanya Nabi tanya, "Wa madza a'adatta laha?" Kau punya persiapan apa? Kau punya bekal apa? Duwe sangu apa awak menghadapi kiamat? Lah kok takok napa? Kapan kiamat terjadi? Tercengang enggak kalau jenengan ditanya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian, sahabat